Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita hari ini mengadakan pertemuan bulanan tentang P2K2, pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Baiklah, kita hari ini akan membahas tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Jadi Ibu, terima kasih atas penyampaian dari 4 kelompok. Yang pertama kelompok 1 yang itu dari Ibu Siti, kelompok 2 dari Ibu Nur, kelompok 3 dari kelompok Ibu Yanti, kelompok 4 dari kelompok Ibu Repa. Baiklah, tadi kita sudah menyajikan per kelompok cerita bergambar. Yang pertama kelompok 1 ada cerita bergambar tentang seorang anak memegang koran di depan SD. Dan seorang anak itu dieksploitasi untuk menjual koran yang seharusnya dia sekolah, malah dia berjualan. Ini masuk eksploitasi terhadap anak. Jadi yang seharusnya seorang anak itu sekolah bermain, tetapi ini digunakan waktunya untuk berjualan. Terus ada juga cerita bergambar yang kedua. Seorang anak menjual koran. Nah, hasil penjualan korannya distorkan atau dikasihkan kepada orang tuanya. Jadi ini termasuk eksploitasi terhadap anak, yang seharusnya anak-anak itu mendapatkan pendidikan, sekolah atau bermain. Yang seharusnya tidak bekerja, ini dimanfaatkan orang tuanya untuk bekerja, sedangkan orang tuanya terlihat dari foto tidak bekerja, tidak ada inisiatif untuk bekerja, malah memanfaatkan anaknya. Jadi ada cerita selanjutnya tentang seorang anak menggali atau menambang batu atau pasir, sedangkan ada lagi di belakangnya anak-anak pulang dari sekolah. Ini termasuk eksploitasi terhadap anak. Jadi anak-anak dimanfaatkan untuk bekerja, bukan untuk di sekolah. Akibat dari kegiatan tersebut, anak-anaknya menjadi sakit. Ini gambar cerita gambarnya. Jadi sakit. Setelah sakit dibawa ke dokter. Setelah dicek, anak tersebut mengalami kurang gizi juga. Jadi akibatnya terlalu sering bekerja, mengakibatkan lupa makan atau lupa minum vitamin, mengakibatkan anaknya kurang gizi. Jadi inilah termasuk eksploitasi terhadap anak, mengakibatkan anak jadi sakit. Jadi penelantaran orang tua kurang fokus ngurus anak. Jadi ada cerita selanjutnya, seorang ibu menjual bayinya. Ini termasuk dari eksploitasi terhadap anak dan human trafficking. Yang pertama, bapaknya pergi meninggalkan ibu dan anaknya. Yang kedua, dari gambar tersebut, anaknya menangis apabila ibunya bekerja. Jadi anaknya selalu dibawa ibunya bekerja. Jadi ini kalau misalnya ibunya bekerja mencuci, dibawalah anaknya tersebut.
yang mengakibatkan ibunya tidak bisa mengurus bayinya, jadi anaknya atau dijual kepada orang yang tidak dikenal. Pada prinsipnya dia menjual bayinya, perkiraannya anaknya akan menjurus dengan baik, disekolahkan atau dirawat dengan baik. Akan tetapi kenyataannya karena terjual, tidak orang dimanfaatkan orang tersebut untuk ngamen, mengemis. Jadi ini termasuk eksploitasi terhadap anak. Jadi yang dapat kita simpulkan ibu-ibu, akibat dari eksploitasi terhadap anak itu ada banyak, tapi kita bacakan sedikit saja. Anak putus sekolah, yang kedua perkembangan fisik anak terganggu, yang ketiga anak menjadi penakut, murung sama menarik diri, yang keempat terkena PMS, penyakit menular seksual, yang seterusnya tidak mempunyai masa depan. Seterusnya anak berpotensi mengulang kembali dieksploitasi yang dialaminya. Keempat, anak hilang kepercayaan diri. Ibu-ibu, dari akibat eksploitasi anak yang dapat kita cegah untuk terjadinya eksploitasi anak adalah dengan mengupayakan anak kita tetap sekolah, tidak menyuruh bekerja. Yang kedua, tidak membiarkan anak dengan orang dewasa tanpa pengawasan. Yang ketiga, pastikan jalur yang dilalui anak keluar rumah aman. Yang keempat, pastikan anak bersama orang yang dikenal. Jadi ibu, kalau misalnya anak-anak kita bepergian atau itu bermain, pastikan orang yang dikenal. Jadi itulah yang dapat kita sampaikan atau dapat kita dengar diskusi bersama tentang akibat eksploitasi terhadap anak. Lebih dan kurang saya mau ucapkan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.